Halo, jadi hari ini aku yang bercerita, kalian yang mendengarkan. Yang pertama pada bulan ini yaitu bulan puasa. Hari pertama bulan puasa itu kan hari Minggu 3 April 2022. Di mana setelah itu hari perayaan Idul Fitri. Nah, pada perayaan ini biasanya keluarga berkumpul untuk makan bersama. Makanan khas atau makanan yang identik dengan perayaan Idul Fitri itu ketupat dan opor ayam. Jadi aku lebih fokus ke ketupat. Jadi ketupat ini kan terbuat dari beras yang kemudian dimasukkan ke anyaman daun kelapa, lalu dikukus hingga matang. Jadi ada yang tahu asal usulnya itu dari mana? Menurut sejarawan Fadli Rahman dari Universitas Padjadjaran Bandung, ada kemungkinan berasal dari zaman Hindu-Buddha di Nusantara. Ketupat memang tidak tertulis dalam prasasti yang diteliti oleh para ahli, namun pada zaman pra-Islam, bahan makanan nyur dan beras sudah dijadikan sebagai sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai makanan masyarakat. Awalnya makanan ini dipopulerkan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, tepatnya pada masa siar Islamnya pada abad ke-15 hingga ke-16. Dalam sejarah, beliau adalah orang yang pertama kali memperkenalkan kepada masyarakat Jawa sebagai budaya dan filosofi Jawa yang berbaur dengan keislaman. Selain itu, beliau juga membudayakan dua Bagda, Bagda Lebaran dan Bagda Kupat. Bagda Kupat dimulai seminggu sesudah Lebaran. Kupat disebut sebagai kupat oleh masyarakat Jawa dan Sunda, artinya mengaku lepat atau mengakui kesalahan. Dan ada makna di balik 4 sisi ketupat. Pertama, lebaran, dari kata dasar lebaran, yang artinya pintu ampun yang dibuka untuk orang lain. Yang kedua, luberan, dari kata dasar luber, yang artinya melimpah dan memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, melebur, dari kata dasar lebur, yang artinya melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Yang keempat, laburan, kata lain dari kapur, yang artinya menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi. Ada tambahan dari ketupat ini, jadi ketupat ini tidak hanya untuk perayaan hari Idul Fitri. Pada zaman dulu ini digunakan untuk upacara tradisi di Nusantara, contohnya seperti Kerajaan Pajajaran dan Majapahit. Ada tradisi pemujaan Dewi Sri, Dewi Pertanian dan Kesuburan. Tapi seiring berkembangnya zaman, makna ketupat ini sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, hari Valentine. Asal usul nama Valentine ini kenapa tanggal 14 Februari itu hari Valentine. Ada beberapa versi cerita. Yang pertama, ada seorang pendeta Roma pada abad ke-3 Masehi bernama Saint Valentine yang meninggal dengan tragis. Pendeta Valentine dieksekusi karena menentang kebijakan kaisar, yaitu Kaisar Claudius II. Pada zaman itu, kaisar percaya bahwa tentara Roma yang kuat adalah tentara muda yang belum menikah, supaya mereka lebih fokus dalam peperangan. Pada saat itu, Saint Valentine mengambil langkah secara diam-diam. Ia menikahkan dua pasangan muda penduduk Roma, tetapi tindakan tersebut diketahui oleh kaisar, dan akhirnya pendeta Valentine ini dipenjara dan akan dihukum mati. Ia dipukul dan dipacung pada tanggal 14 Februari. Ada kisah lain yang beredar yang mengatakan bahwa pendeta Valentine ini dapat menyembuhkan penyakit, dan rumor ini terdengar sampai ke telinganya Asterius. Asterius itu penjaga penjara. Dia mempunyai seorang anak yang buta bernama Julia. Dia membawa Julia ke penjara dan memohon pendeta Valentine untuk menyembuhkan penyakit anaknya. Selama di penjara, hubungan mereka semakin erat, dan pada hari terakhirnya dia di penjara, pendeta Valentine ini mengirimkan surat perpisahan kepada Julia
dan di akhir surat itu bertulis "From your Valentine", dan kalimat itu menjadi sangat populer. Tapi ada cerita lain, tapi tidak ada berhubungannya dengan Julia, yang mengatakan bahwa pendeta Valentine ini membuat surat yang berbentuk hati dan menuliskan ucapan "I love you" dan mengirimkannya kepada orang-orang yang dicintainya. Versi kedua yang berhubungan dengan festival. Festival ini bernama Lupercalia, tradisi Romawi sebagai salah satu tradisi untuk menghormati Dewi Kesuburan bagi wanita. Disebut juga dengan Dewi Juno. Perayaan festival ini umumnya dirayakan pada tanggal 15 Februari. Awalnya perayaan festival ini dianggap tidak bermoral dan tidak ada melambangkan kasih sayang karena beridentik dengan hal-hal yang berbau seks. Jadi satu malam menjelang festival, semua gadis Roma akan menuliskan namanya di sebuah kertas kecil dan memasukkannya ke dalam pot. Dan setelah itu para pemuda akan mengambil kertas itu dari pot, dan nama yang tertera di dalam kertas itu akan menjadi pasangannya selama di festival. Ada pasangan yang dapat bertahan lama hingga jatuh cinta dan akhirnya melanjutkan ke pernikahan. Dan yang terakhir, 5 Mei itu ulang tahun siapa?